Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ba'da salatil fajr hari Selasa 30 Januari 2024 bertepatan dengan hari ke-19 dari bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah dari kitab Al-Mutammimah, dan kita masuk kepada bab yang baru, bab dhanna wa akhawatuha. Maka berkata penulis rahimahullah Al-Hattab, wa amma dhanna wa akhawatuha, adapun bab dhanna dan saudari-saudarinya, fa innaha tadkhulu ba'da istifa'i fa'iliha 'alal mubtada wal khabar fatansibuhuma 'ala annahuma maf'ulani laha. Maka dia masuk dhanna wa akhwatuha ini kepada al mubtada wal khabar dan merubah kedudukan al-mubtada wal khobar menjadi maf'ulan laha. Maka i'rabnya menjadi mansuban karena maf'ul bih mansub. Maka inilah perkara yang terakhir dari nawasikh al-mubtada wal khobar, dari perkara yang mengganti kedudukan al-mubtada wal khobar dari 3 bab yang besar. Maka al-mubtada wal khobar asalnya adalah marfu'an. Muhammadun musafirun, Zaidun mujtahidun, Sa'idun farhanu. Maka semua di sini mubtada wal khobar. Kenapa tidak farhanun? Tidak boleh tanwin karena ziyadah alif wan nun. Sa'idun farhanu. Maka di sini misal semuanya mubtada wal khobar. Kemudian di sini masuk kepadanya nawasikh seperti kana Muhammadun musafiron, merubah dari Muhammadun musafirun kana Zaidun mujtahidan. Tadinya dulunya Muhammad dalam keadaan bersafar. Tadinya Zaid itu dalam keadaan orang yang mujtahid. Tadinya Said itu dalam keadaan happiness, dalam keadaan bahagia. Maka masuk juga dari nawasikh inna wa akhwatuha. Adapun inna kebalikan dari kana. Tadi kana Zaidun mujtahidan, maka ismun kana marfu, mujtahidan khobar kana. Adapun inna wa akhwatuha kebalikannya. Maka inna di sini dalam keadaan nawasikh dari al-mubtada yang marfu menjadi ismun inna yang mansub. Jadi inna Zaidan mujtahidun, bahwa sungguhnya Zaid itu orang yang mujtahid. Inna Zaidan mujtahidun berubah dari Zaidun mujtahidun menjadi inna Zaidan mujtahidun. Maka ini 2 jenis yang telah kita lalui, dan sekarang kita masuk kepada dhanna wa akhwatuha. Jika masuk dhanna dan bukan hanya lafaz dhanna, tetapi ada saudari-saudarinya yang lain, jika masuk kepada al-mubtada wal khobar menjadikan mubtada mansub.
Kenapa maf'ul baginya? Dan khobar mansub. Kenapa? Karena maf'ul juga baginya yang kedua. Maka ini yang diinginkan dengan ucapan penulis af'alut tasyir. Maka pembagian yang pertama dari af'alul qulub wahia dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa ra'aitu wa alimtu wa za'amtu wa ja'altu wa hajautu wa adadtu wa habtu wa wajadtu wa alfaitu wa daraitu wa ta'allam bimakna i'lam. Maka di sini dinamakan semuanya af'alul qulub. Dan Ibnul Khattab atau Al-Khattab menjadikan af'al di sini hanya terbagi menjadi dua. Dari dhanna wa akhwatuha dibagi dua, af'alul qulub dengan af'alut tasyir. Maka sebagian ulama lebih mentafsir lagi, dan ini yang akan kita masuki. Maksudnya bagaimana lebih tafsir? Af'alul qulub dibagi lagi menjadi dua bagian. Jadi af'alul qulub yang kita sebutkan tadi lebih detail lagi, dibagi menjadi dua bagian agar kita memberikan contoh lebih detail dan pemahaman juga lebih detail. Maka af'alul qulub yang banyak tadi dibagi menjadi dua, af'alur rajhan dan juga af'alul yaqin. Jadi dibagi dua tadi, af'alul qulub menjadi af'alur rajhan dan af'alul yaqin. Apa makna af'alur rajhan? Af'alur rajhan hiya majmu'atun minal af'al allati tufid rajhani hudusil khobar. Bahwa si maf'ul yang kedua itu dalam keadaan terjadinya hasil dari tarjih. Maknanya bagaimana? Maknanya wuqu'ul khobar di maf'ul yang kedua, yakni asalnya mubtada wal khobar, kemudian masuk af'alur rajhan, maka khobar yang kedua yang maf'ul tsani, bukan khobar yang kedua, khobar yang tadinya khobar kemudian menjadi maf'ul tsani, itu dalam keadaan hasil pentarjihan. Seperti contohnya tadi kita berikan kalimat Zaidun mujtahidun. Ini mubtada wal khobar. Zaid adalah katanya orang yang mujtahid. Terus disebutkan dengan kana wa akhwatuha, kana Zaidun mujtahidan. Dulu Zaid itu mujtahid. Nah, sekarang bagaimana? Terus masuk inna wa akhwatuha. Inna Zaidan mujtahidun. Zaid itu dia adalah sungguh orang yang mujtahid. Nah, di dhanna wa akhwatuha masuk kepada yang pembagian pertama, af'alur rajhan, ada 4. Uktubu af'alur rajhan yang tadi hasil tarjih, di maf'ul yang kedua ada 4. Pertama dhanna dan hasiba dan khola dan za'ama. Dan ini maknanya adalah aku kira, aku anggap,
hasil praduga. Namun praduga yang tarjih, dari hasil pentarjihan, bahwa praduga ini memberikan makna kira-kira, diperkirakan, hasil hipotesa yang merupakan tarjih pemberian khobar. Dan tingkat keyakinannya sedikit, namun hasil dari penelitian dan tasabut dan tabayun dari orang tersebut. Maka ini pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua, af'alul yaqin, dan nanti af'alul yaqin akan kita bahas di waktu yang akan datang. Maka makna af'alur rajhan, majmu'ah minal af'al alati tufidu rajhan hudutsil khobar. Makna al-khobar ay maf'ul asani di dalam zonantu. Adapun khobar idza kana mubtada wal khobar huwa khobar. Lakin huna sayakun akan menjadi al-maf'ul asani. Maka af'alur rajhan di sini hanya 4, dhanna, hasiba, khala dan za'ama. Maka kita berikan misal tadi tentang Zaid, dia mujtahid atau tidak, masuk kepada kana, dinafikan. Dulu dia mujtahid, kana Zaidun mujtahidan. Wa dakhala dhanantu, afwan, qabla hada dakhala inna yufidu taukid. Inna Zaidan mujtahidun, bahwa Zaid mujtahid, menetapkan Zaid itu adalah orang yang benar-benar mujtahid. Maka di dhanantu wa akhwatuha, kalimat akhir mujtahid yang merupakan khobar Zaidun mujtahidun, di sini akan menjadi maf'ul yang kedua. Di sini masuk kepadanya af'alu ar-rajhan, menunjukkan dia mujtahid dari hasil hipotesa, perkiraan, perhitungan yang dia lakukan. Namun tidak seperti inna Zaidan mujtahidun, tidak. Tetapi di sini derajatnya adalah pentarjihan, kira-kira, tapi hasil pentarjihan. Dia melihat Zaid ini kayaknya mujtahid, seperti itu. Maka kalimatnya misalnya kita masukkan dhanna. Jadi dhanna Zaidan mujtahid.